Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ima dan dompet duafa Hongkong. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui fasilitas Zoom. Mudah-mudahan walaupun berjauh-jauhan tapi dekat di hati. Mudah-mudahan berjauhan secara fisik tapi dekat dengan iman dan Islam. Mudah-mudahan berjauhan secara pandangan mata tapi kita tetap dekat dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, qudwah hasanah kita Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang pilihan yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kegiatan rutinan kita pada setiap pekan di hari Jumat malam waktu Hong Kong jam 9 malam, yang kalau saat ini kita lihat jam 9 lewat 22 menit, insyaallah kita akan sama-sama kembali mendengarkan kajian yang insyaallah pada malam hari ini kita dipandu oleh Ustadz Fathullah Maksum LC, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas tafsir surah Ali Imran ayat 102 sampai 105. Mudah-mudahan apa yang kelak disampaikan oleh Fathullah Maksum LC bisa bermanfaat untuk kita dan tentunya menjadi perwajahan kita untuk bisa saling menguatkan tali ukhuwah satu sama lainnya. Karena di sini juga pembahasannya terkait ukhuwah Islam. Nah, insya Allah kita sama-sama mulai kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang sudah hadir, Ustaz Fatullah, Ustaz Imam Baihaqi, Pak Adi Kurnia yang sedang pulang ke Indonesia, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain sudah bisa bergabung. Alhamdulillah sudah ada Ustaz Arif Wahyudi, Pak Didi. Selamat bergabung Pak Didi, mudah-mudahan sehat selalu. Insya Allah kami persilahkan kepada Ustadz Fatullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Khairul hadi hadi Muhammadin wa khairul umuri awsatuha syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati moderator kajian malam Jumat, malam Sabtu, Ustadz Fajar yang kebetulan dia mengganti daripada Bapak Adi yang sedang lagi pulang ke Indonesia. Ya. Yang kami hormati Bapak Adi, Bapak Imam selaku pimpinan cabang DDHK Hongkong, DD Hongkong.
ya Pak Didi dan jamaah IMA sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah, wa syukurillah, marilah kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, ya masih bisa saling bertatap muka meskipun dalam aplikasi Zoom, ya. Tapi mudah-mudahan itu keberkahannya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian salawat dan salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu selaku umatnya selalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan hidayah serta inayah sampai nanti kita Allah tetapkan kita dalam keadaan iman dan Islam hingga nanti menjelang ajal kita, bahkan sampai nanti kita dibangkitkan dalam keadaan Islam dan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah imah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya akan menengahkan sebuah kajian tafsir dari surah Al-Imran yang dari 102 sampai 105, yang sebenarnya keresahan awalnya adalah sekarang ini kita sebenarnya sudah mengalami perpecahan, ya, perpecahan yang sebenarnya seperti seperti api dalam sekam dari pemilihan-pemilihan pemilu sebelumnya, dua pemilihan sebelumnya, ya. Setelah kita perkirakan setelah bergabungnya dua kekuatan besar pada 2019 kemarin, ternyata ya yang harapannya sudah tidak ada lagi perpecahan dan lain sebagainya, tapi justru sekarang malah masih melestarikan perbedaan-perbedaan politik yang justru ini kan para kandidat atau calon-calon pemimpin kita, baik presiden maupun wakil presiden, padahal mereka adalah sama-sama orang mukmin, sama-sama orang muslim, ya, tetapi para pendukungnya, tetapi para partisannya dan lain sebagainya seakan-akan menarasikan satu sama lain adalah musuh-musuh atau satu sama lain. Nah, inilah yang sangat disayangkan, sehingga kiranya kami menengahkan ayat ini supaya kita sama-sama bisa menjadi kembali mengingat pedoman hidup kita, mengingat kembali ayat-ayat Allah untuk selalu menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu meninggal dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah terpecah belah, jangan tercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu sekalian, yaitu kenikmatan ketika kalian saling bermusuh-musuhan pada masa jahiliyah, kemudian Allah mempersatukan kalian, fa'allafa baina qulubikum, kemudian kalian menjadi saudara, dan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menjelaskan, menerangkan ayat-ayatnya agar kamu semua mendapatkan petunjuk. Dari dua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin
pada saat itu adalah para sahabat, yang mana pada ayat sebelumnya bagaimana kita menyaksikan orang-orang kafir, orang-orang yang orang-orang kafir yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, orang Nasrani, yang mereka pernah didatangi oleh para rasul dan kitab, tetapi justru mereka mengingkarinya dan mereka kufur terhadap ayat-ayat yang Allah sudah turunkan di kitab-kitab sebelumnya, ya. Tetapi mereka mengingkari, kufur terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah memerintahkan pada ayat ini, ya, perintah yang pertama adalah takwa kepada Allah. Takwa artinya takut, ya, secara bahasa takut kepada Allah, tapi makna syar'inya adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan, ya, dan menjauhi apa yang Allah larangkan. Itu perintah pertama bagi orang beriman, yaitu dengan takwa kepada Allah. Ya. Di Sayyidina Ali pernah mengatakan, at-taqwa wa huwa al-khawfu bil jalil wal amal bit tanzil wal istidad li yaumil rahil. Takwa itu adalah takut kepada Allah yang Maha Jalil, yang Maha Agung, kemudian wal amal bitanzil, dan melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran, baik yang berupa kewajiban dan meninggalkan apa yang dilarang, maksiat, dan yang terakhir wal istidad liyaumir rahil, dan selalu menyiapkan diri, berbekal diri untuk liyaumir rahil, yaitu hari kiamat. Ini perintah pertama supaya kita, ya, diingatkan, karena sesungguhnya perintah itu, ya, perbuatan manusia itu selalu terkait dengan rasa rohbah, ya, rasa takut, warogbah, dan rasa senang. Jadi setiap pekerjaan manusia itu pasti ada alasannya. Nah, di sini takwa ini adalah kita disuruh takut akan kebesaran Allah, akan azab-azab Allah, ya, iqab-iqab Allah, ya, dengan rogbah. Kemudian nanti ada rohbah, dengan rohbah, ya, kemudian nanti ada rogbah, ya, at-targhib wa tarhib, at-tarhib wa targhib, ya, rasa takut dan rasa senang itu berkaitan dengan tadi, bahwa manusia untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dia harus memahami takwa itu sendiri, bahwa ada surga, ada neraka, ya, ada balasan yang baik jika baik, ada balasan yang buruk jika buruk. Kemudian perintah yang keduanya, ya, sedangkan maaf sebelumnya, ya, di sini dikatakan ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Ada yang mengatakan, ya, dalam sebuah riwayat bahwa ayat ini dihapus atau dimansuh dengan ayat yang mengatakan ittaqullah mastata'tum, surat At-Taghabun, bertakwalah kalian sebisa kalian, ya. Seakan-akan ini dua ayat yang kontradiksi, padahal ini tidak kontradiksi. Maksud daripada haqqa tuqatih, ya, benar-benar sebenar-benarnya takwa, ya, itu seperti orang yang, jika orang itu senang sesuatu, ya, melakukan sesuatu, ya, seperti orang misalnya yang biasa orang suka berpidato, ya, ada kemungkinan besar dia meninggal pun dalam keadaan berpidato. Ada orang yang sukanya hobinya menulis, ya, ada kemungkinan besar dia juga matinya juga seperti orang menulis. Nah, ini kita bertakwa itu seperti itu, antara hidup dan mati kita, ketika hidup dan di akhir hayat kita, ya, sebagai orang baik, itu akan selalu berada dalam keadaan seperti itu. Haqqa tuqatih, ya, dalam Al-Quran juga seperti ada yang semisal haqqa jihadi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, ya, maksudnya ketika orang mati tidak mungkin diperintahkan, tapi maksudnya ini adalah
mendirikan agama Islam selama hidup kalian sampai ajal menjemput. Ya, bukan berarti perintahnya itu janganlah kalian mati, kan tidak mungkin. Ya, wala tamutunna illa wa antum, ya, seakan-akan kalimat ini berbicara terhadap orang mati, tapi maksudnya adalah ya mendirikan atau menjalani perintah Allah itu ya sebelum kalian menghadapi ajal. Ya. Nah, perintah kedua yaitu bil i'tisam bihablillah, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Maksudnya adalah kita harus berpegang teguh, ya, kuat, nah, seperti halnya kepada tali Allah. Diibaratkan tali ini, ya, seperti orang yang ketika ingin meniti sebuah jalan yang kecil, ya, seperti jembatan-jembatan yang hanya ada sebatang bambu atau sebatang itu, pasti kita membutuhkan namanya tali. Ya, kehidupan itu bisa jadi seperti itu, seperti kita meniti sebuah jembatan yang sangat kecil, ya, sangat tipis, ya, yang perlu keseimbangan. Nah, dengan keseimbangan itulah kita membutuhkan tali Allah. Ya. Hablun di sini memiliki banyak arti. Ya. Ada yang mengatakan bahwa hablun di sini adalah perjanjian. Ya, maksudnya eh, selalu berpegang teguh dengan janji kita. Ya. Janji itu maksudnya ketika kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim, maka tepatilah janji kita. Aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ya, seperti dalam Al-Quran dikatakan demikian. Penuhilah janji-janji kalian ketika kalian sudah menyatakan diri, ya sudah bersyahadat, ya maka lakukanlah apa yang aku perintahkan seperti sholat, zakat dan lain sebagainya. Nanti ufi bi ahdikum, aku pun akan memenuhi janjiku. Nah, arti dari hablun itu al-ahad. Ada juga yang mengatakan hablun itu kita berpegang teguh pada Al-Quran, Al-Karim. Ya. Jadi dalam kehidupan ini, ya tentunya kita mengalami banyak hal, setiap ruang dan waktu kita, setiap manusia pasti berbeda. Ya, Pak Imam, Pak Didi, Ustaz Fajar, dan Pak Adi, dan lain sebagainya, pasti memiliki ruang yang waktu yang pasti di sana ada ujian Allah, ada cobaan, ya, ada kenikmatan, ada bencana, ada masalah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menghadapi hal-hal yang demikian, ya, kadang kita bisa dilupakan, kadang kita bisa dijauhkan dan lain sebagainya. Maka dengan kita pegang teguh pada uh, Al-Quran atau Kitabullah, ya, kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa hablun di sini adalah dinullah atau taatihi. Ya. Nah, ini yang menarik, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya. Ini adalah ketika pada saat itu, ya, sebelum pada masa jahiliyah, orang-orang orang-orang Ansor yang dari kaum Aus dan Khazraj, ya, mereka dulu adalah orang-orang yang pernah berperang. Ya. Nah, di sini dilanjutkan wala tafarqu, jangan berpecah belah, ya. Wazkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah akan nikmat Allah ketika kalian saling bermusuhan. Ya. Jadi ketahui bahwa dulu suku Aus dan suku Khazraj di Madinah itu mereka sudah uh, saling bermusuhan dan saling berperang karena fitnah yang dilontarkan atau fitnah yang dibuat oleh orang Yahudi, sehingga peperangan itu sampai, ya, permusuhan itu, ya, di dalam riwayat tafsir Kabir ini selama 120 tahun. Masya Allah. Jadi sebelum datangnya Islam itu mereka sudah saling, dua suku ini di Madinah saling berperang, saling memusuhi. Ya. Kemudian datangnya Rasulullah, datangnya Islam, ya, mereka akhirnya Allah lembutkan hatinya dan mereka akhirnya menjadi saudara, seiman, seislam. Masya Allah. Ini pelajaran yang luar biasa. Ya, wala tafarraqu, jangan lagi kita terpecah belah, apalagi cuma karena urusan-urusan yang
orang-orang yang kita bela yang belum tentu ketika kita menghadapi masalah, menghadapi bencana, ya, menghadapi musibah, mereka itu peduli, ya. Kadang kitanya terlalu pedulinya berlebihan, membelanya berlebihan, ya, sampai bahkan kita bisa apa yang terjadi di 2000 berapa 14 2019 itu sampai antar keluarga itu saling memusuhi, ya, saling ribut di grup PA, ada yang keluar, ada yang masuk, ya. Kayaknya semuanya ingin menyampaikan pendapat-pendapat politiknya itu disebarkan di grup yang sehingga akhirnya ada yang tidak senang, ada yang ini akhirnya itu, ya. Ini yang sangat disayangkan padahal, ya, persaudaraan yang sudah tumbuh itu, ya, persaudaraan yang dibangun bisa jadi karena, ya, persaudaraan darah, ya. Persaudaraan yang ada persaudaraan itu kan bisa ada darah dan ada air, ya. Sudah barang tentu persaudaraan yang terbangun dari darah itu lebih kental, ya. Tapi itu bisa berubah, bisa hilang begitu saja, ya, karena urusan-urusan yang tadi urusan politik. Ya memang kita sebagai umat Islam harus berpolitik, harus mengenal politik, ya, tidak boleh menjauhinya atau ya karena urusan dunia ini ya pasti dengan politik, tapi itu tadi seperlunya jangan sampai kita menggadaikan persaudaraan kita. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Ya dulu sampai kita kenal ada cebong, ada kampret, masya Allah itu nama-nama yang sudah namanya saja sudah tidak baik, maaf ya. Sekarang ada lagi, nah ininya karena sekarang ngacak lagi, ya. Jadi ada istilah-istilah baru yang sama aja, konotasinya juga konotasi yang buruk, ya. Ada apa itu kemarin saya dengar, ada kadrun ya, kadal gurun lagi, Allahu Akbar. Itu padahal ya Allah Karim, maksudnya Allah sudah mempersaudarakan kita, ya. Terlebih-lebih di Indonesia itu bisa bersatu itu luar biasa. Dari sekian banyak provinsi dan lain sebagainya, disatukan dengan Islam, ya, disatukan dengan kerukunan satu bangsa, ya. Tapi kadang yang pemilu seharusnya menjadi doa kita bersama untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, tapi malah menjadi bencana. Bencananya karena itu, ya, saling lapor lah, bahkan saling tuduhan-tuduhan yang akhirnya rakyat-rakyat juga yang akhirnya merasakan sengsaranya, ya, karena menyampaikan berita-berita hoax, akhirnya mereka dipenjara. Ini yang uzubillah semua nauzubillah min dzalik. Jadi al-ittisam bihablillah, ya, dalam Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan kita harus selalu berpegang teguh kepada agama Allah, ya. Jangan sampai kita tercerai-berai karena urusan eh, permasalahan ikhtilaf, perbedaan-perbedaan, ya. Dalam hadis dikatakan sataftariqu ummati, ya, ala naifi sabaina. Ada yang mengatakan redaksi lain ada 72 golongan, 73 golongan, tapi hanya satu yang masuk surga, yaitu al-jamaah. Oleh karena itu, ya, kita selalu berpegang kepada al-jamaah atau yang biasa disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Karena itulah satu-satunya apabila itu sebuah kelompok, ya, yang akan, ya, yang dikatakan sebagai ahlul jannah. Maksudnya kita sebagai umat muslim yang selalu mengedepankan persaudaraan Islam, ya, bagaimana kita melihat saudara kita yang di Palestina kan jauh lebih penting. Ya, bagaimana kita mengusahakan supaya jalan-jalan diplomatik itu bisa kita upayakan supaya bisa terjadi perdamaian di Palestina dan Israel. Ini yang menariknya, negara-negara yang mengajukan pengadilan internasional itu, ya, justru Afrika Selatan yang sekarang ingin mengajukan bahwa terjadi genosida di Israel ini, ya. Nah, kita kadang dalam hadis lain itulah nanti kalian pada saatnya, ya, pada nanti suatu saat kata Rasulullah, kalian itu seperti buih di lautan, banyaknya saja tapi tidak satu sama lain tidak saling mengikat, ya, alwahan, karena kalian dihinggapi dengan rasa penyakit namanya alwahan, ya, lemah, ya, kita senang, ya,
Kalau kita lihat di Indonesia saja bisa kita lihat umat Islam organisasinya udah paling banyak itu. Ya, partainya juga paling banyak ya. Nah, ini yang disayangkan kadang cuma hanya permasalahan beda hanya satu dua masalah, tapi lebih senang membuat satu organisasi baru, ya, partai baru dan lain sebagainya. Justru ini yang justru akan melemahkan ya seperti yang disabdakan Rasul, kita banyak tapi banyaknya seperti buih di lautan yang tidak kuat ya, ngambang saja ya, seperti itu. Kemudian perintah berikutnya ya, eh, di situ kita tadi pertama diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, kemudian al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah. Kemudian wazkuru nikmatallahi alaikum. Ya, ini yang Allah selalu ingatkan kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang mukmin agar mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya, karena kita sudah Allah persaudarakan dengan atas nama Islam, ya kita punya saudara di belahan dunia manapun. Ya, jadi saudara kita bukan saudara yang hanya sedarah, tapi juga ada saudara yang seagama. Ya, itu luar biasa. Islam menyebar dari Madinah, ya, kemudian ke seluruh dunia. Ya, bahkan Islam pernah sempat jaya, ya, besar pada saat Daulah Utsmaniyah atau Ottoman Empire Ottoman ya itu hampir ratusan tahun sampai ya. Nah, tapi akhirnya ya itu tadi karena mungkin seperti yang digambarkan oleh Ibnu Khaldun itu generasi pertama adalah generasi yang membangun, generasi kedua adalah generasi yang menikmati, generasi ketiga dan keempat adalah generasi yang merusak ya, yang akhirnya tatanan yang tidak kokoh ya akhirnya hancur ya itu kayaknya memang siklus ya. Kepemimpinan itu kalau lama-lama tidak berganti membahayakan. Ya. Jadi terlalu lama kepemimpinan itu bisa berbalik ya, artinya bisa kita lihat sejarah Islam ya, eh, kepemimpinan dari Muawiyah dan lain sebagainya berbalik ya, dikalahkan dengan Abbasiyah, kemudian Abbasiyah berperang lagi dengan Daulah Fatimah dan lain sebagainya ya. Jadi pernah ada riwayat ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, siapa namanya Abu Sufyan ya pernah menyuruh seorang dari bangsa Sakif ya Bani Sakif kalau nggak salah itu dia karena terkenal sebagai seorang duta ya seorang dia pandai dengan sebagai spionase dan lain sebagainya itu ingin tahu Abu Sufyan memerintahkan apakah orang-orang di Madinah itu mereka sudah tidak senang dengan Rasulullah karena kepemimpinannya sudah lewat dari 10 tahun. Kan Rasulullah menjadi nabi itu diutus usia 40 tahun, di Mekah itu 13 tahun, kemudian di Madinah kurang lebih 10 tahun, jadi 23 tahun. Nah, akhirnya Abu Sufyan itu mencari tahu apakah orang-orang mukmin di Madinah itu mereka berpaling ya atau ada indikasi ada orang-orang yang ingin menjungkir balikan Rasulullah, kepemimpinan Rasulullah. Dan ternyata justru bukan hal itu yang didapatkan, tapi ya semakin orang-orang sahabat-sahabat itu semakin cinta kepada Rasulullah ya semakin eh, bahkan dikatakan di situ jadi kalau Rasulullah bicara itu orang-orang yang di bawahnya atau orang yang di depannya itu mereka menadangkan tangan ya kalau seandainya ada ludah atau apa namanya liur yang muncrat dari mulut Rasulullah itu mereka seakan-akan berebutan ya dan diusapkan ke wajah mereka itu saking menunjukkan bahwa Rasulullah memang sangat-sangat dicintai dan tidak lekang oleh waktu ya Alhamdulillah ya sampai sekarang ya bahkan Rasulullah sering saya ingatkan ya ketika itu Rasulullah pernah bilang saya rindu kepada kekasihku. Kemudian para sahabat bertanya, siapa kekasihmu ya? Bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah? Ya, kata Rasul, kalian adalah sahabatku, kekasihku adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka selalu beriman kepadaku dan selalu melafalkan sholawat dan mereka mencintaiku lebih-lebih daripada keluarga mereka. Masya Allah.
Jadi itu al-itisam bihablillah, kemudian tadi bizikri ni'amillah, yang pertama nikmat duniawi, kita bisa merasakan persaudaraan gitu. Nanti nikmat ukhrawinya itu tadi, kita berjamaah, dengan kita bersatu kuat dan lain sebagainya, bisa menjalankan atau bahkan menyebarkan Islam, ya. Ini yang kemarin juga saya sebutkan, saya salut dengan orang-orang Pakistan, ya, yang mereka dimanapun mereka berada, mereka berkelompok, mereka berini membangun masjid atau membangun, iya, masjid itu kan sebenarnya peradaban Islam, ya. Pusat sebenarnya Islam itu awalnya peradaban itu dibangun dari masjid. Jadi ketika orang-orang sudah melaksanakan sholat dan lain sebagainya, mereka berbincang-bincang untuk hal-hal kebaikan, ya, membuat baitul mal, membuat ini dan itu dan sebagainya, ya. Itu sebenarnya berawal dari masjid. Jadi eh, poros peradaban Islam sebenarnya adalah sejatinya dari masjid. Ya, karena Rasulullah juga seringnya bertemu atau bergumul dengan para sahabatnya itu di masjid, sehingga mereka bisa membuat kekuatan, bisa apa, mengantisipasi perang dan lain sebagainya, itu dari masjid. Kemudian ya di sini nikmat, karena apa, tadi nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi. Dipersingkat saja sudah ada nama, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum adzabun azim. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka telah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Ini menarik lagi, wal takum minkum, ya. Dan jadilah kalian minkum. Ada yang mengatakan min di sini ada maknanya litab'id. Jadilah kalian atau sebagian dari kalian. Maksudnya sebagian kalian adalah orang-orang yang berkompeten, ya. Ya, seperti ulama, seperti dai dan lain sebagainya. Wa takum minkum ummatu yad'una, sebagai umat yang menyeru kepada, yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, ya, wa ya'muruna, dan memerintahkan bil ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf. Jadi eh, ada yang mengatakan itu sebagian, ada yang mengatakan bahwa semuanya, ya, umat Islam itu harus menjadi umat yang selalu menyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Tapi ada yang mengatakan tadi min litabi itu karena dakwah itu kalau tidak dengan ilmu bisa membahayakan juga. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Jadi maksud dari ayat ini, maksudnya minkum, sebagian dari kamu, sebagian perintah Allah dalam ayat At-Taubah, dalam surat At-Taubah, falaula nafaru minkum ta'ifatu ya liyatafaqahu fiddin minhum ta'ifatu ya liyatafaqahu fiddin. Jadi kalian, di antara kalian itu pilihlah sebuah kelompok, ya, tidak semuanya, ya, seperti seakan-akan ini fardu kifayah, ya. Eh, jadi untuk menuntut ilmu, sejauh menuntut ilmu yang penting bagi mereka, yang perlu buat mereka, ya, itu tidak semuanya harus keluar dari daerahnya, tapi sebagian saja. Ya, ini maksudnya berarti eh, dalam urusan dakwah tentunya memang ada orang-orang yang khusus, mereka menyampaikan dakwah itu dengan eh, ilmu, ya, ilmu tentang agama, atau ilmu tentang syariat, ilmu tentang fikih, ilmu tentang apa namanya, tauhid dan lain sebagainya, ya. Nah, di Indonesia ini menarik, ya. Jadi eh, mereka itu karena memahaminya, kadang bisa membaca atau menafsirkan Al-Quran tuh tanpa merujuk kepada kitab-kitab eh, klasiknya, ya.
seakan-akan sudah cukup dengan terjemah sehingga banyak yang salah mengartikan di luar konteksnya. Ya, kita lihat banyak kan sekte-sekte baru ya seperti Az-Zaitun dan lain sebagainya. Itu kan suatu fenomena yang dari dulu Indonesia itu pasti ada ya. Nah, setiap eranya itu ada. Dulu eranya siapa? Lia Eden, eranya Musaddiq ya. Ada lagi orang yang sholat itu pakai bahasa Indonesia ya, yang mantan petinju dan lain sebagainya, yang mengaku Nabi juga nggak sedikit dan seperti itu ya. Jadi yang di India bahkan besar kan si Mirza Ghulam Ahmad itu Ahmadiyah yang bahwa mengatakan bahwa dia adalah Nabi terakhir, bukan Nabi Muhammad, tapi malah Mirza Ghulam Ahmad yang herannya itu bisa mendunia. Ya. Dan Indonesia yang basisnya sebenarnya sudah kuat, ya pesantrennya nggak pesantren itu dari ujung Aceh ya sampai mungkin sampai Merauke juga ada pesantren, tetapi masih bisa goyah, bisa tertipu ya dengan ajakan-ajakan yang keluar dari Islam ya. Yang terakhir yaitu tadi Az-Zaitun ya, banyak hal yang kontroversi itu kan eh, disayangkan padahal Zaitun itu ya santrinya banyak, pengikutnya juga mungkin banyak. Saya heran kenapa mereka-mereka yang ajakannya adalah ajakan nyeleneh justru lebih kuat dibanding yang ajakan-ajakan organisasi-organisasi yang sebenarnya ngajaknya lebih ke arah yang benar, yang semuanya dengan dalil, semuanya dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini yang fenomena terjadi ya seperti itu. Wa ulaika humul muflihun, tentunya orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang ngajak amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jangan dibalik ya. Ada yang mengatakan nyamar ma'ruf nyambi mungkar, ya. Seakan-akan itu ma'ruf ya, tapi ada sesuatu di baliknya ya. Dulu ada apa tuh namanya itu ya, di kalangan artis tuh yang apa namanya pakai obat narkoba itu untuk seakan-akan untuk apa lebih khusyuk lebih apa, masya Allah ya. Ada lagi yang mengandalkan uang, padahal mengandalkan itu taat pribadi itu Kanjeng Dimas ya. Itu yang ngikut itu orang-orang, bahkan ada salah satu dokter loh yang ikut beliau itu yang percaya bahwa bisa mengandalkan uang. Nauzubillah, semua nauzubillah. Padahal itu kan jelas-jelas penipuan. Kan kadang kalau suka berpikir kalau mereka menggandakan uang itu uang kan uang pasti ada nomor serinya ya. Itu bagaimana nomor seri? Nomor serinya apakah di alam jin sana ada chopnya ya? Itu itu kan nggak, kenapa nggak sampai sana gitu? Pasti kalau seandainya uang itu berlaku kan ada nomor serinya. Itu nomor seri dari mana? Atau pasti kan, kalau seandainya eh, kepintaran sihir dan lain sebagainya, berarti ada uang orang yang diambil. Itu kan juga sudah bongkar seperti itu ya. Dan terakhir, ayat terakhir, wa takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Dan kebalikannya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpecah belah ya. Kita tahu Kristen itu sebenarnya banyak ya. Kita tahunya Kristen itu ya cuma Katolik dan Protestan, ternyata ya kalau kita perdalam lagi banyak banget ya. Karena agama-agama lain juga sektor-sektor ini juga banyak ya. Jadi ya itu karena jangan sampai kita yang sudah Rasulullah katakan taraktu fikum amro ini wa in tamassaktum biha falan tadillah bala ya, kitabullah wa sunnat wa itrati atau wa sunnati ya, telah aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, itu adalah kitabullah dan sunnahnya Rasulullah. Nah, ini kita selalu berpegang pada dua dasar ini, dua alas ini, sumber utama kita ya sebagai pedoman, ya sebagai sumber hukum, sumber akhlak, etika dan sebagainya. Jangan sampai kita seperti agama-agama lain ya, atau yang ya, agama Yahudi, agama Nasrani pada pada yang dimaksud ayat ini ya, yang mereka sudah datang mukjizat, sudah datang kitab ya, Taurat, Zabur ya, Injil dan lain sebagainya, tetap saja itu tidak membuat mereka bersatu, buat mereka mendapatkan hidayah. Justru mereka
saling memusuhi, saling berperang, ya, saling mengejek dan lain sebagainya, ya. Dan yakinlah, ya, waktalafu dan mereka berpecah belah, ya. Yang lucunya kan kalau ketika kemarin Israel itu, ya, banyak yang orang India, orang mana yang mendukung Israel, tapi justru orang Israelnya sendiri, orang Yahudinya, mereka ngata-ngatain orang India seperti kan kami tidak sudi dengan berteman dengan orang yang menyembah sapi dan sebagainya. Masya Allah, ya itu tadi, ya. Eh, Orang Yahudi itu kadang lebih kenapa ada sempat yang ada mau dibela seperti itu kan aneh juga kadang menurut pandangan kita kan seperti itu. Yang mereka sendiri, ya, bahkan orang-orang Kristen dari orang Kristen yang ada di Yerusalem itu kalau mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi ortodok, orang Yahudi itu mereka diserang ada yang membuang ludah, diperangi dan lain sebagainya, ya. Jadi agama agama yang mereka yakini agama yang radikal, ya, tidak bisa bertemu dengan kelompok lain dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang eh, saya bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya. Itu yang terpenting bagi kita tentu mengingat, ya, persaudaraan al-ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara, ya, mau saudara sekandung, saudara seketurunan ataupun saudara seiman. Jika ada permasalahan, jika ada konflik, jika ada pertengkaran, fa aslihu baina akhwaikum, dengan segeranya. Bahkan Rasulullah cuma membatasi, ya, la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fauqa thalasin. Tidak halal berarti haram bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya, ya, tidak bertegur sapa, tidak apa saling acuh dan lain sebagainya, itu lebih daripada 3 hari. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita untuk bisa istiqomah dalam ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita menggadaikan itu, ya, apalagi di grup-grup WhatsApp itu, ya, kalau memang tidak berkenan baca atau agak ini, di ini hanya di apa namanya di nggak usah dibalas, nggak usah bereaksi dan lain sebagainya, ya. Mungkin mereka-mereka yang sedang, ya, apa namanya eh, menjadi jurkam, ya, itu kadang lucu juga kan, nggak ada 3 orang yang tidak bisa dinasehati kan, anekdotnya begitu, satu orang yang sedang jatuh cinta itu kita nasihatin nggak bakalan masuk gitu, ya. Yang kedua, apa, orang-orang yang ahlul bid'ah itu juga tidak bisa dinasehatin, ya, bagi mereka itu kebenaran, ya. Dan yang ketiga itu orang yang apa namanya pro dengan salah satu partai ataupun salah satu capres cawapres itu kalau dinasehatin gimana pun juga nggak bisa karena atas Sayyidina Ali begitu, ya, orang-orang yang mencintaimu nggak butuh penjelasan kamu karena mereka sudah pasti akan mencintai kamu. Begitupun orang-orang yang benci kamu juga tidak mau penjelasan kamu sebagus apapun diksi yang kamu pilih, mereka, ya, bukan itu yang mereka ingat, tetap mereka akan membenci kamu, ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu ikum ajmain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Ustaz Fatullah. Alhamdulillah.